Assalamualaikum. Pelajaran sore hari ini? Iya. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Sudah siap belajar? Alhamdulillah, sesuai dengan kesepakatan minggu kemarin kita akan belajar pembelajaran PAI hari ini. Tapi karena kalian harus mempersiapkan dulu. Ini kemana? Yang bangku yang kosong? Sakit. Oke. Kalau begitu Bapak ingin tahu yang tidak hadir hari ini. Untuk absen seperti biasa ya. Kalian memotivasi diri sendiri dulu supaya siap untuk belajar. Siap belajar? Siap. Baik. Mari kita awali dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan coba mengabsen. Adam hadir, Adam? Sudah berapa lama? Hari ini kita doakan cepat sembuh ya. Ada firman, ada? Saya siap belajar. Alhamdulillah. Siapa lagi nih? Angga? Saya semangat belajar. Aresa? Saya bahagia. Alhamdulillah. Bahagia kenapa? Bahagia. Dapat rezeki ya? Oh begitu. Musnul? Ada hadir? Dapat uang? Emang selama ini kamu punya uang? Ya, mudah-mudahan tidak ada yang tidak butuh uang ya. Silmi? Saya banyak uang. Banyak uang semua. Ya alhamdulillah. Berarti semuanya hadir kecuali Angga, kecuali Adam, Ripan sama Sonia. Pada sakit ya? Iya. Mudah-mudahan kita doakan sembuh sehingga bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Amin. Anak-anak yang baik, untuk mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ketua kelasnya siapa? Ada Pak, tolong pimpin doa untuk pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasakan pembiasaan diri kita membacakan Asmaul Husna. Bapak pimpin terlebih dahulu, kemudian tolong dilanjutkan. Ya Muntaqi, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulk, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Muhsin, Ya Jamil, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Malik, Ya Adon, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang pernikahan dalam Islam. Ada yang sudah pernah menikah? Mau menikah? Jangan dulu ya. Nanti kalau sudah dewasa
insya Allah kita semua akan menikah. Jodohnya sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Sebelum pembelajaran, ada yang pernah menyaksikan tentang resepsi atau penyelenggaraan pernikahan? Nah, boleh angkat tangan? Apa misalkan? Pernah lihat menikah? Siapa? Apa yang kamu lihat ketika kemarin ada menikah? Jabat tangan. Oh gitu. Ada lagi? Ijab kabul. Ada lagi? Pernah menikah sendirian? Ada yang pernah lihat? Berarti ada apa? Ada wali. Oke tuh. Ada wali. Ada siapa lagi? Saksi. Penghulu. Oh, penghulu, bukan pengepala, bukan. Ya. Itulah yang berhubungan dengan beberapa kegiatan pernikahan. Ya. Dalam Islam pernikahan diatur sebagai satu syariat. Tapi sebelum kita belajar, Oleh akan menyampaikan dulu tentang apa yang bisa kita pelajari hari ini. Ya. Baik, Oleh sudah siapkan beberapa materi, antara lain ada kompetensi inti yang harus kita sama-sama pahami di dalam materi pernikahan ini. Yang pertama, KI 1 itu berhubungan dengan keyakinan kita dengan Allah secara spiritual, ya. Secara spiritual bahwa pelaksanaan pernikahan ini harus kita yakini sebagai satu ketentuan dalam Islam. Yang kedua, KI2 itu berhubungan dengan sosial. Sosial atau sosial? Sesama manusia. Apa yang bisa kita dapatkan? Kita mencoba menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan Islam dalam pernikahan. Itu ya. Jadi Islam, pelajaran kita mengatur bagaimana pernikahan itu dilaksanakan, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua, inilah yang akan kita pelajari dalam bentuk kompetensi dasar. Kita akan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ini yang lebih seru nanti prakteknya. Bagaimana kalian bisa menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Seperti tadi, berarti Islam itu dalam pernikahannya harus ada siapa? Yang cewek apa? Mempelai. Yang laki-laki. Bapaknya yang menikahkan. Wali. Kemudian ada seperangkat alat sholat, itu disebut dengan atau mas kawin dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampai mempraktekkannya. Coba ke bawah, ada ini dia tujuan yang akan kita coba tempuh. Indikatornya atau indikator penciri keberhasilan pembelajaran kita, ya. Kita diminta menjelaskan pengertian nikah. Yang kedua, menafsirkan dalil-dalil tentang nikah. Udah hebat nih menafsirkan. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui dalil-dalilnya baru menafsirkan. Dan yang ketiga adalah menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam. Tujuannya, setelah kita nanti berdiskusi, menggali informasi, kalian dapat mengevaluasi. Karena sudah ada ketentuannya ya. Kita akan coba mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Untuk itu, Oleh nanti akan buat kalian dengan metode problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Begitu ya. Sudah siap belajar? Siap. Insya Allah. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa kita selesaikan sampai waktunya. Untuk materi kali ini, Oleh akan coba berikan gambaran dulu, ya,
gambaran masalah yang akan kita coba pecahkan bersama. Ada satu, boleh lihat ke depan. Terlihat tidak? Terlihat mudah-mudahan ya. Ada terlihat bacaan dari kompas.com. Ada pernikahan sedara yang dilakukan oleh kakak dan adik kandung. Ini nanti akan kita bahas. Ini masalahnya ya. Boleh tidak pernikahan saudara, adik dan kakak kandung menikah, begitu ya. Kemudian boleh perhatikan gambar ini, terlihat? Sebelum dibunuh, calon pengantin bertengkar soal biaya pernikahan yang konon katanya sampai 250 jeti. Mahal nggak? Mahal. Jadi nikah nggak kalau biayanya mahal? Enggak. Oke, kira-kira ada yang bertanya nggak ketika melihat gambar begini? Awal, kenapa? Memang biaya untuk pernikahan itu mahal ya Pak. Bapak sudah menikah tapi nggak mahal-mahal banget ya. Tapi jadi masalah ya. Oke, berarti kita akan jawab bersama nanti di materi yang akan kita sajikan. Mahal nggak sih katanya biaya pernikahan itu? Takutnya nggak nikah ya karena mahal biayanya. Yang kedua, nih kelihatan nggak? Pria, 3 orang pria di Thailand mengikat janji pernikahan sekaligus. Kayak nggak ada ini lagi yang cantik-cantik kayak kalian nih. Harusnya mah kita sudah ditakdirkan berpasang-pasangan, ya. Laki-laki tidak boleh menikah sama laki-laki. Jeruk makan jeruk, ya. Ada yang penasaran? Mau bertanya? Dengan gambar di depan. Ada? Angkat tangan. Oke, Mia, apa? Kenapa pertanyaannya? Emang itu boleh kalau nikah sekaligus nikah gitu? Boleh nggak ya? Kita tidak akan jawab, tapi kita akan jawab bersama-sama, ya. Oleh karena itu, untuk mencari masalah-masalah tadi, kita sudah dikelompokkan nih menjadi beberapa kelompok. Oleh akan bagikan ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing akan mencari materi tentang pernikahan. Materinya boleh kita ambil dari YouTube tentang 1, pernikahan dalam Islam, yang kedua dalil-dalil pernikahan, dan yang ketiga tujuan pernikahan dalam Islam. Itu nanti kita akan bersama-sama kelompok kerjakan dalam kelompok. Siap? Siap. Baik. Oleh sudah siapkan lembar kerja untuk kalian pelajari nanti. Mudah-mudahan satu kelompok 1 ya. Ya, Bapak. Oke. Tolong nanti dibuatkan apa hasil diskusi dari kelompokmu tentang materi yang disajikan tadi. 1 cukup? Cukup. 1 cukup? Oke. Sudah berkelompok ya? Sudah. Materi yang akan kita cari hari ini dan dipecahkan 1, tadi tentang apa? Pengertian Pernikahan dalam yang kedua apa? Yang ketiga? Oke. Silahkan buka internetnya dan cari materinya, kemudian tuangkan di dalam LKPD yang sudah atau catatan yang sudah dibagikan, begitu ya. Setiap kelompok nanti akan mewakili ke depan untuk menyampaikan. Siap ya? Oke, ya silakan. Sudah dapat? Boleh dilihat di buku, boleh nyari di internet, ya. Ya, berdiskusi sama temannya.
Ada materinya bisa cari? Ya. Satu orang jadi menulis. Ini nyari apa? Dalil. Sudah ada pesan apa? Baru mau cari dulu, ya. Carinya apa kira-kira? Dalil pernikahan dalam Islam. Apa yang keluar? Ini kan buku ada. Tolong dicari. Dalil pernikahan dalam Islam di halaman 129. Kalau salah. Ada. Coba Pak. Sudah ketemu? Sudah bisa? Oke. Yang ini udah? Baik. Kalian gimana? Sudah diskusinya? Kita ucapkan alhamdulillah. Sudah dapat materinya? Oke, kalau begitu sesuai dengan kesepakatan setelah diskusi kita akan presentasikan hasil diskusi masing-masing. Bisa ya? Yang kelompok ini akan mendiskusikan apa tadi? Pengertian pernikahan dalam Islam. Siapa yang mau presentasikan? Dini. Oke, silakan. Bapak sambil itu disimak ya. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menyatukan. Dalam konteks besar bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariat, nikah berarti akan menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, itu tadi apa? Pengertian Pernikahan. Tujuannya apa? Siapa yang melanjutkan? Aku. Ya, silakan, Pak. Tujuan pernikahan 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. 2. Mendapatkan ketenangan hidup. 3. Membentangi akhlak. 3. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendapatkan keutamaan yang salih. 6. Menegakkan rumah tangga yang islami. Sudah? Sudah. Terima kasih. Sudah? Sudah. Oke, lanjut. Sekarang kita akan coba dengar tentang apa? Hukum pernikahan dalam Islam. Hukum pernikahan dalam Islam ada apa saja? Di kelompok 2. Ada wajib, sunnah, dan mubah. Boleh dijelaskan? Wajib yaitu bagi orang yang telah mampu baik Islam dan suami maupun
menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau takwa. Itu yang ketiga. Yang keempat kelompok mana? Oke. Keempat, tujuan pernikahan. Siapa yang bacakan? Indrawati, maka. Hukum pernikahan yang selanjutnya yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban dan tidak mengharapkan itu. Oke. Selanjutnya tadi materinya apa? Dalil tentang pernikahan. Ada yang mau bacakan dalilnya apa aja? Dalil dalam pernikahan terdapat dalam surat Quran surat Al-Qur'an ayat 32. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa Artinya boleh dibaca. yang artinya dan nikahkanlah orang-orang yang masih muda di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba Allah sekalian yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Oke, masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Itulah tadi hasil pembelajaran kita, baik diskusi maupun pemaparan. Dari hal-hal tadi, ada yang perlu ditanyakan? Ada? Oke, kalau begitu tidak ada. Kalau begitu Bapak yang bertanya. Ya. Jadi hukum nikah itu ada berapa? 5. 1. Wajib. 2. Sunnah. 3. Wajib. 4. 5. Makruh. 6. Gak ada. Ya. Jadi hukum nikah itu ada 5. Kalau niatnya ibadah, kemudian semuanya pasti dijamin oleh Allah jadi ibadah. Kalau niatnya untuk mencelakakan pasangan, maka tidak boleh dalam pernikahan. Ya. Nah, jadi melalui pembelajaran tadi kita sudah paham ya. 1. Pernikahan itu apa? Kedua, hukumnya ada berapa tadi? 5. Tujuannya ada berapa? 1 apa? 2. 3. 4. 5. Berarti sudah paham ya? Kalau begitu sudah siap menikah? Harus sudah, ilmunya kan sudah dapat. Sudah kelas 12 lagi ya. Kelas 12 begini ya. Ilmunya sudah tahu. Sudah kelas 12, kelas 3 insya Allah siap menikah. Walaupun harus kuliah dulu atau bekerja. Oke. Terakhir, kalau ingin ada refleksi. Tahu bukan pijat-pijat ya refleksi itu. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran materi ini? Ada dari kampus ini? Oke, Mama? Dengan mempelajari materi yang sangat dalam Islam, saya jadi Mengerti tentang? pernikahan dalam Islam. Oh begitu. Udah paham nih? Udah siap menikah. Dari sini? Apa tadi?
Aman? Apa yang kamu rasakan setelah materi ini? Setelah mempelajari materi tadi, saya lebih mengerti tentang tujuan-tujuan pernikahan. Oke. Ada yang lain? Dari sini? Oke, Fitri. Dalam memahami materi ini, saya tahu bahwa ada beberapa dari pernikahan. Jadi dasar hukumnya ada. Alhamdulillah. Berarti sudah siap menikah, sudah tahu apa itu pernikahan, tujuannya juga sudah tahu, dalil-dalilnya juga sudah tahu. Untuk memahami materi kita hari ini, Pak Wale akan menguji kalian dengan sedikit tes. Tesnya adalah melalui Kahoot, ya. Siapkan HP-nya, siap? Siap. Nanti Pak Wale akan berikan link ujiannya, ya. Akan berikan link ujiannya. Kita akan lihat siapa yang hebat, siapa yang ranking 1. Dengan demikian, materi kita akan kita akhiri setelah penilaian nanti. Ya, kita mau mengetes pemahaman kita tentang materi pernikahan dalam Islam. Pak Wale sudah punya beberapa soal yang akan kita coba laksanakan melalui kuis di Kahoot. Siap? Siap. Sudah dibuka Kahootnya? Sudah. Oke. ID-nya adalah Pak Wale buka dulu. Bentar. Ya, siapkan. Pemburu-buru ya. Ini yang akan jadi juara 1 siapa? Inilah pinnya. Ayo, masukkan dulu pinnya. Masukkan dulu pinnya. 4714884. Yo, masuk yo. Ya, udah masuk. Fadilatul Rahma masuk. Alhamdulillah. Miranda, Silvia, ayo buru-buru. Indri, Eka, Fadil, Miranda, Birin, Khalifah, Arza, Marisa, Fatul Rumah, Abdullah, Tito, Mulyani. Terus coba siapa yang bisa masuk? Ini Mas, kita sudah 14 orang nih, ya 15. Yo, kita akan mulai nanti. Kita akan start 16. Siapa yang mau jadi ranking 1?
dua orang, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Siapa di podium pertama? Podium kedua? Selamat untuk Diri, dan Asa. Boleh didokumentasikan untuk akreditasi dari ini. Ya. Baik, itulah pernikahan, materi pernikahan di hari ini. Apa yang kita dapatkan? Satu, pernikahan itu adalah ikatan suci antara laki-laki dan yang diikat oleh syariat Buku menikah itu ada 5. 1 wajib, 2 yang ketiga, salah satu dalil dalam pernikahan itu surat An-Nisa ayat surat berapa? Lupa, gara-gara kamu dan nilai kecil. Ya, baiklah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Mudah-mudahan Anda manfaatkan. Tetap semangat, tetap lebih baik. Untuk materi selanjutnya, insya Allah kita akan mencoba memahami tentang siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Kita akan belajar tentang ketentuan mahram dalam Islam. Ada mahram boleh dinikahi, bukan mahram tidak boleh dinikahi. Yang bukan mahram dan mahram. Yang boleh dinikahi itu yang mana? Ya, itulah materi kita yang akan datang. Terima kasih. Sudah bahagia dengan belajar hari ini? Sudah. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat terus belajar dan mudah-mudahan Allah melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.